Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman. Saya ingin membacakan materi tentang dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain, memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan, mudah mengetahui budaya luar negeri, mudah menyebarkan karya-karya, dan mudah melakukan pertukaran pelajar. Dampak negatifnya adalah disinformasi, penjajahan budaya, terciptanya sosial, ujaran kebencian, konten negatif lainnya, munculnya kriminalitas atau cybercrime, budaya tolong-menolong menjadi hilang, kesenian tradisional mulai ditinggal, dan individualis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Septianto dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi mempunyai dampak yang begitu positif karena dengan perkembangan teknologi di dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Kenyataan saat ini menunjukkan adanya ketergantungan siswa terhadap teknologi sehingga tidak jarang setiap melakukan sesuatu tidak luput dari teknologi. Dampak positif perkembangan teknologi di bidang pendidikan. 1. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar. 2. Adanya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. 3. Membantu proses pembelajaran sehingga lebih cepat dan mudah diakses. 4. Berfungsi sebagai kelas virtual atau e-learning yang sangat memudahkan para pelajar untuk saling berkomunikasi dengan pengajar tanpa bertatap muka atau face to face. Dampak negatif perkembangan teknologi di bidang pendidikan. 1. Terdapatnya berbagai macam situs yang tidak mendidik dan membuat pengguna menjadi pengaruh pemikirannya seperti situs porno dan perjudian. 2. Terdapat situs yang menyebarkan berita bohong atau hoax. Contoh implementasi teknologi di bidang pendidikan. 1. E-learning atau electronic learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet dalam proses belajar mengajar. 2. Book, electronic book adalah buku yang berbentuk digital atau elektronik sehingga mudah tidak menggunakan kertas. Buku elektronik ini hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Bagas Aditya Chandra. Di sini saya akan menjelaskan dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara, saat ini jarak dan waktu bukanlah masalah yang berarti. Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangannya teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki dampak negatif. Masih banyak penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan. 1. Dampak positif. Dampak positif teknologi di bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. A. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. B. Terjadinya industrialisasi. C. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. D. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. E. Lapangan pekerjaan dan perdagangan semakin luas. 2. Dampak negatif. Dampak negatif teknologi di bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. Di bidang teknologi terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar seperti penipuan, perdagangan, dan kejahatan perbankan. B. Membuat masyarakat menjadi konsumtif karena semua barang dan kebutuhan diperoleh dengan lebih mudah. Perkenalkan, nama saya Alfia Rizkika Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan teknologi di bidang budaya.
Dampak di bidang budaya dibagi menjadi dua, yaitu satu, dampak positif. A. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dunia bisnis. B. Meningkatkan rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. C. Tekanan kompetisi yang tajam. Di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. 2. Dampak negatif. A. Kerusakan moral di kalangan warga masyarakat. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada pemenuhan keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi, tetapi miskin dalam rohani. B. Kenakalan di kalangan remaja semakin meningkat. Kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuk, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. C. Kehadiran komputer mengubah pola interaksi antar manusia. Komputer yang terhubung dengan internet telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kenalkan, nama saya Santika Agustin. Di sini saya ingin menjelaskan dampak perkembangan teknologi di bidang politik. Dampak perkembangan teknologi di bidang politik bukan hanya di bidang ekonomi, teknologi juga dapat mempengaruhi perkembangan politik. Berikut ini dampak teknologi di bidang politik. 1. Dampak positif. A. Demokratisasi. Tujuan penggunaan teknologi informasi di bidang politik adalah adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Contohnya, anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat, melakukan kegiatan tanya jawab, saran, dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. B. Dampak ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi informasi, menjadikan informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. Surat menyurat yang pada awalnya bertumpuk, kini cukup dengan menggunakan email. C. Cepat, efisien, dan nyaman. Kegiatan komunikasi dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat. Misalnya, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke pemerintah, maka cukup dengan menggunakan email atau media sosial. D. Politik internasional. Dalam politik internasional, terdapat kecenderungan tumbuhan berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme, ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan peningkatan kesadaran. 2. Dampak negatif. A. Biaya. Walaupun politik yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dapat membuat pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun dalam pembangunan infrastrukturnya akan memakan biaya yang mahal. B. Jangkauan akses. Pada saat ini tidak semua orang merasa kemajuan teknologi. Bagi warga yang berada di pedalaman akan sulit untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia. C. Transparansi. Di beberapa negara maju, banyak masyarakat yang akhirnya meragukan berita-berita yang diterbitkan oleh negaranya sendiri, karena yang menulis berita tersebut bisa saja negara itu sendiri. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. D. Privasi. Negara memerlukan informasi dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya ingin menjelaskan dampak perkembangan teknologi di bidang sosial. Dampak perkembangan teknologi di bidang sosial terbagi menjadi dua, yaitu 1. Dampak positif dan 2. Dampak negatif. Dampak positif adalah A. Menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia. B. Mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. C. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. D. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat.
Adanya solidaritas sosial yang tinggi antar bangsa di berbagai negara. F. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. G. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Dampak negatif adalah A. Menjamurnya produksi bajakan seperti film bajakan dan musik bajakan dalam bentuk kepingan CD atau DVD. B. Rasa kekeluargaan yang berkurang dengan adanya jiwa individualis. C. Kesenjangan sosial semakin tajam. D. Budaya-budaya tradisional akan tergeser oleh budaya negara lain. Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. F. Mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. G. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. H. Lenyapnya identitas kultural, nasional, dan lokal. I. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. J. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. K. Cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Thanks for watching.